الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang terhormat Dewan Juri serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk bermuajahah di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan penuntun umat, yang hidupnya penuh pelajaran bagi umat manusia. Untuk membuka pidato ini, izinkan saya mengajak hadirin semua bersolawat bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang lisan kita tidak hanya terbatas dari mulut ke telinga, tetapi bisa tersebar luas melalui media sosial dan platform digital lainnya. Setiap kata yang kita ucapkan atau kita tulis memiliki dampak besar, baik dampak positif maupun negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Artinya, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ucapan sekecil apapun tercatat di sisi Allah. Tidak ada yang lepas dari pengawasannya, termasuk komentar, chat, atau pesan yang kita sebar di internet. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu bahaya terbesar di zaman ini adalah berita hoax, berita palsu yang sering kita temui di media sosial. Banyak orang menyebarkan tanpa memeriksa kebenarannya, terkadang dengan alasan cuma bercanda atau supaya teman-teman tahu. Padahal efeknya bisa sangat merusak, menimbulkan fitnah, memecah persaudaraan, bahkan menimbulkan kebencian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat jelas. Jika kita menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya, kita bisa termasuk orang yang berdusta dan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat contoh nyata. Pernah terjadi sebuah berita palsu yang menyebar begitu cepat di grup WhatsApp. Beberapa orang percaya tanpa cek fakta, lalu saling bertengkar, bahkan ada yang sampai kehilangan persahabatan. Semua itu karena kata-kata yang tidak dicek kebenarannya. Bayangkan jika setiap kata-kata yang keluar dari lisan atau jari kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apakah kita ingin catatan itu penuh dosa atau penuh pahala? Tentu penuh pahala kan? Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita prinsip sederhana. Seorang muslim sejati adalah mereka yang selamat dari lisan dan tangannya. Artinya, jangan sampai ucapan kita melukai hati orang lain atau menyebarkan keburukan. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita menghindari ucapan buruk atau hoax? Mari kita terapkan 2T, 1N, yaitu tahan, timbang, dan niatkan. Tahan sejenak sebelum berbicara atau mengirim pesan. Jangan terburu-buru menulis atau membalas. Yang kedua, timbang dengan akal dan iman. Apakah informasi ini benar? Apakah kata-kata ini bermanfaat atau malah merusak? Yang ketiga, niatkan untuk kebaikan. Setiap kata yang keluar dari mulut atau jari kita harus memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyebar keburukan. Selain itu, kita bisa mencontoh kisah Rasulullah. Suatu hari, seorang sahabat yang datang mengadu karena mendengar fitnah. Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya memastikan kebenaran sebelum berbicara. Ini menegaskan bahwa menjaga lisan bukan hanya sopan santun, tetapi kewajiban seorang muslim. Hadirin yang saya hormati, ucapan buruk dan hoax bukan hanya soal moral, tetapi juga tanggung jawab spiritual. Kata-kata adalah cermin hati. Jika hati kita bersih, ucapan kita akan menyejukkan. Jika hati kita kotor, kata-kata kita akan menyakitkan. Seperti pepatah Arab mengatakan, Al-lisanu mir'atul qalb. Lisan adalah cermin hati. Coba bayangkan dunia ini jika setiap muslim menjaga lisannya. Tidak ada berita bohong, tidak ada kata-kata kasar, dan setiap ucapan menebarkan kebaikan. Betapa indahnya dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan momen ini sebagai refleksi diri. Sebelum menulis atau berbicara, tanyakan pada diri kita, apakah kata-kata ini benar? Apakah ini bermanfaat untuk orang lain? Apakah ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika salah satu jawaban terdapat tidak, lebih baik kita diam atau menahan diri. Karena diam terkadang lebih berharga daripada berkata yang bisa menimbulkan dosa. Hadirin rahimakumullah, dengan menjaga lisan dan menjauhi hoax, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa, tetapi juga menjaga harmoni sosial, memperkuat persaudaraan, dan menebarkan kebaikan di masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk selalu menjaga lisan, menjauhi ucapan buruk dan hoax, serta menjadikan kata-kata kita sebagai ladang pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Pakai sarung di hari raya, sayang kotor karena terjatuh. Cukup sekian pidato saya. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.